Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbuna, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Khaliquna wa ilahuna al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, kasih sayang yang sangat hebat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hanya di antara sebahagian rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada tara adalah Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghentikan curahan nikmatnya kepada kita walaupun kita berbuat maksiat dengan nikmat-nikmat tersebut. Walaupun Allah tabaraka wa ta'ala dilanggar aturannya, dilanggar perintahnya, dilanggar larangannya, menggunakan rahmat dan nikmat yang ia berikan kepada kita, tidak serta-merta Allah menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya itu. Dan ini salah satu bentuk di antara sayangnya Allah yang tiada tara kepada kita. Saudaraku, saudariku, apabila anda berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang tersebut berbuat buruk kepada anda, apa yang akan anda lakukan kepada orang yang berbuat baik anda kepadanya dan dia membalas kebaikan itu dengan keburukan? Minimal yang akan kita lakukan adalah kita stop kebaikan yang kita berikan kepadanya. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, hancurlah kita. Karena kita berbuat maksiat menggunakan mata, bagaimana kalau Allah stop nikmat mata? Bukankah kita berbuat maksiat kepada Allah dengan telinga? Bagaimana kalau Allah stop nikmat telinga? Kita berbuat maksiat kepada Allah dengan lidah, alangkah banyaknya. Bagaimana kalau Allah jadikan lidah kita kelu dan kaku dan tak mampu untuk berucap kata? Apa yang akan kita lakukan? Maka sadarlah kita bahwa Allah begitu kasih dan sayang kepada kita. Dan Allah masih membuka kesempatan kita untuk kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, meninggalkan maksiat itu sampai detik-detik akhir kehidupan kita di permukaan bumi. Kalau kita masih kembali kepada Allah, walau sehari sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan syarat tidak ada tanda-tanda kematian, maka Allah tabaraka wa ta'ala masih membuka pintu maafnya
atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan pasti pernah kita lakukan, dan pasti tidak sedikit yang pernah kita lakukan. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita, yang memiliki sifat pengasih dan penyayang, yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak ada di antara seorang muslim yang hidup di permukaan bumi sekarang ini yang serius dalam keislamannya, serius di dalam menjadi seorang muslim, bukan kemunafikan. Tak ada seorang pun yang tidak sangat menginginkan, satu, masuk surga, dua, terhindar dari neraka. Karena itulah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, kesuksesan yang sebenarnya, kejayaan yang sebenarnya adalah 2 poin tadi. Kalau kita bisa mengumpulkan 2 poin tadi, itulah dia kesuksesan yang sebenarnya, itulah dia kejayaan yang sesungguhnya, itulah dia keberuntungan dan kemenangan yang sebenarnya. Selain itu tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dihindarkan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia pasti telah jaya, dialah orang yang telah sukses. Maka Fir'aun dan orang-orang seperti Fir'aun bukanlah orang yang sukses dalam kacamata syariat. Demikian juga dengan Qarun dan yang sejenis dengan Qarun. Alangkah banyaknya tidak sukses dalam kacamata syariat. Demikian juga dengan Haman dan yang semisal dengan Haman, tidak termasuk orang yang sukses karena tidak mendapatkan 2 yang disebutkan Allah dalam ayat tadi. Namun selagi dia, seperti yang kita katakan tadi, mukmin, muslim, serius, jujur, dia pasti menginginkan suka Allah dan ingin terhindar dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat masuk surga, la ilaha illallah yang kita ucapkan bertahan sampai akhir hayat. La ilaha illallah yang kita ucapkan bertahan sampai akhir hayat. Jangan runtuh, jangan hilang, jangan dihancurkan sampai akhir hayat. Pertahankan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, saya hidup dengan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada syariat Allah yang lebih besar daripada kandungan la ilaha illallah. Oleh karena itu menjadi syarat mutlak memeluk agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam syarat mutlak la ilaha illallah. Apakah setelah itu bebas terserah? Tidak. Pertahankan la ilaha illallah itu sampai wafat. Pertahankan la ilaha illallah itu sampai wafat. Ada 3 dosa besar yang apabila dikerjakan, la ilaha illallahnya hancur. 1 syirik, 2 kufur, 3 munafik. Nifaq. Atau kita balik, kufurnya dulu. 1 kufur, 2 syirik, 3 kemunafikan. An-nifaq. Kufur yang kita maksud di sini, yang diterangkan oleh para ulama, yang menghancurkan la ilaha illallah adalah kufur besar. Karena kufur terbagi 2. Kufur besar dan kufur kecil.
Syirik yang dimaksud syirik besar, karena syirik juga terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Kemunafikan yang dimaksud adalah kemunafikan besar, karena kemunafikan terbagi dua, kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kembali kepada yang tadi kita katakan, apabila hati ini benar-benar serius, tulus, ikhlas, tidak ada kemunafikan, ingin memiliki agama Islam, berada di atas agama Islam, pasti ingin selamat dari neraka dan pasti ingin dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di permukaan bumi berbuat syirik, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, orang yang diharamkan surga, tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang zalim seperti mereka tak ada satu pun yang bisa menolong mereka. Tak ada penolong untuk mereka yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka dan kemudian mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Untuk mereka tidak ada penolong. Ayat ini tegas dari pencipta surga. Ayat ini tegas dari pencipta surga, pemilik surga, yaitu ia tidak akan masukkan ke dalam surga orang yang kembali kepadanya membawa dosa syirik. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik besar, bukan syirik kecil, karena syirik kecil adalah ria, sulit bagi manusia untuk bisa lepas daripada syirik kecil. Termasuk ini adalah dosa yang ditakutkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun al-kafirun, terlalu banyak di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, tidak mau sombong dan tidak mau patuh kepada Allah, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Unta masuk lubang jarum mustahil. Maka orang kafir masuk surga mustahil. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbagi nasihat. Dan orang yang berbagi nasihat itu menunjukkan bahwa insya Allah dia menyayangi kita. Apalagi nasihatnya adalah nasihat yang akan membawa kita kepada keinginan terbesar kita dalam agama Allah, ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga. Cita-cita tertinggi seorang mukminah, muslimah di akhirat, ingin jauh dari surga, ingin jauh dari neraka, ingin dimasukkan dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kita mengatakan ini? Karena terlalu banyak di zaman kita sekarang ini syirik besar dianggap tidak syirik. Syirik besar dianggap tidak syirik, dianggap dosa biasa. Bahkan mungkin dianggap sebagai sebagai suatu hal yang harus dikerjakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semua umat Islam sepakat bahwa dosa yang paling besar bernama syirik. Namun permasalahan yang paling pelik adalah syirik bagi banyak umat Islam, dalam pemahaman umat Islam di zaman sekarang ini, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, tidak mengakui agama Islam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan hari akhirat, itulah dia syirik. Selagi tidak menyembah berhala, selagi beriman dengan adanya hari akhirat, selagi
masih percaya dengan ada surga dan neraka, ini semua orang mukmin dan tak akan pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Mulai samar makna syirik di dalam kehidupan umat Islam zaman sekarang. Sehingga akhirnya kesyirikan yang dia adalah kesyirikan dianggap tidak syirik. Maka kewajiban orang-orang yang sayang kepada kaum muslimin, yang tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik yang berbahaya, yang bisa terancam dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 tadi, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Bisa terancam dengan ayat itu dilakukan oleh kaum muslimin. Maka orang-orang yang sayang kepada kaum muslimin harus berbicara, harus mengingatkan. Dan kalau diingatkan, itu tanda cinta dan kasih sayang. Saya tidak ingin Anda terjerumus ke dalam kesyirikan, dan saya tidak ingin Anda terancam dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 70, sebagaimana saya juga tidak ingin itu terjadi pada diri saya, orang-orang yang saya cintai, ayah dan ibu saya, istri dan anak-anak saya, keluarga besar saya. Saya juga mengingatkan mereka tentang bahaya ini, tapi juga kita mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat, karena sesungguhnya dakwah adalah bukti cinta seorang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kaum muslimin kepada apa yang ada di dalam kitabullah azza wa jal, dan kepada apa yang ada di dalam agama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, secara garis besar kufur dan syirik itu berbeda. Kufur dan syirik itu berbeda. Kufur menolak, tidak percaya, membantah, dan tidak setuju. Dan itu tidak ada pada syirik. Maka orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam, menolak agama Islam, ini dosanya dosa kufur. Itu dia tadi yang menyembah berhala, tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak beriman dengan Al-Quran, tak beriman dengan adanya hari kiamat, tak beriman dengan adanya surga dan neraka, tak beriman dengan adanya hari berhisab. Itu dosa kufur, bukan dosa syirik. Salah satu di antara penyebab tidak masuk surga. Jangankan semua Al-Quran diingkari, satu ayat cukup. Saya tak mau beriman dan percaya kepada ayat yang satu ini. Menurut saya ayat yang satu ini batil, dan saya tidak mau menerimanya dan tidak mau menerimanya dalam kehidupan saya. Saya tak mau menerima cukup satu ayat itu yang tidak dia terima dari Al-Quranul Karim sebagai dosa kufur besar yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Apalagi kalau semua Al-Quran tidak diterima, seperti orang-orang Quraisy yang mengatakan Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penyihir, Muhammad itu ngarang asatirul awalin, dongeng-dongeng masa lalu yang dibawa oleh Muhammad. Bukan ada itu bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk juga ketika mereka mengingkari hari berbangkit, tak ada itu hari berbangkit. Wa daraba lana mathalan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia datang membawa tulang belulang yang sudah luluh lantak dan berkata, wahai Muhammad, ada-ada saja siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah mati ini. Ini bukan dosa syirik, ini dosa kufur. Dosa kufur kepada titiknya adalah menolak apa yang Allah katakan, menolak apa yang Rasul sampaikan, menolak sesuatu yang merupakan kewajiban untuk diimani dalam syariat, dia tidak mau mengimaninya. Tidak sedikit manusia hidup sekarang tak percaya dengan hadirnya hari akhirat. Dan tidak sedikit orang yang di dalam agama, di dalam hidup dunia sekarang tak mau menerima Islam sebagai agamanya, menolak agama Islam sebagai agamanya. Ya atau tidak? Ini kumpulannya dosa, bukan dosa syirik, tapi kumpulannya dosa kufur. Sebahagian umat Islam merasa itulah syirik. Ini masih dosa kufur, dosa menolak, dosa tidak mau menerima. Faroyak furu itu artinya angkaro yungkiru, mengingkari. Tak mau. Ini yang Allah katakan, enggak, saya enggak mau menerimanya.
Kalau ada di antara umat Islam yang menolak itu, dan itu sudah mulai ada, saya menolak hukum titik yang ada dalam Al-Quran misalnya. Saya menolak hukum waris yang ada di dalam Al-Quran. Saya tidak setuju. Itu hukum waris untuk zaman Nabi. Zaman kita ayat ini sudah harus dirubah. Misalnya, karena sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman Nabi kita tercinta, keadaan wanita sudah berubah, status sosial sudah berubah, maka ayat ini tak bisa lagi dipakai sekarang, harusnya dihapus dari Al-Quran. Kita harus rame-rame merubah ayat ini, dan pengamalannya tidak mungkin lagi bisa dikerjakan sekarang ini, sudah harus ditolak dalam kehidupan kita sekarang ini. Walaupun dia berulang kali mengucapkan la ilaha illallah, ini dosa apa? Kufur, bukan dosa syirik. Karena intinya lari kepada apa? Tidak menerima, menolak, mengingkari apa yang Allah katakan, tidak menerima, menolak, mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lama ini ada yang mencoba untuk menghalalkan zina. Padahal zina jelas-jelas haram. Berarti mengingkari keharaman zina, merubahnya menjadi hukum, berusaha untuk mengingkarinya dan merubahnya kepada hukum halal. Ini bukan dosa syirik, tapi dosa apa? Kufur. Dia menolak hukum Allah yang menetapkan itu haram, dia mengatakan tidak, halal. Salah, Allah salah. Rasul yang mengharamkannya, dia mengatakan tidak, itu halal. Maka aneka ragam penolakan, tidak mau menerima yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, di dunia ini, masuknya ke dalam dosa kufur. Dan dosa kufur, ma'asyarul muslimin, salah satu di antara dosa yang menghalangi manusia untuk sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, sombong kepada ayat-ayat kami, tidak mau, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga. Permasalahan yang paling pelik adalah ini dianggap dosa syirik. Sehingga apa? Sehingga perbuatan lain yang dia adalah syirik tidak dianggap syirik. Padahal ini belum syirik. Syirik apa? Syirik dari kata-kata asyraka yusyriku, menjadikan sesuatu tidak lagi tunggal. Sudah ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 10 atau 20, terserah, tapi tidak lagi ahad, tidak lagi tunggal satu-satunya. Semua kita hafal, qul huwallahu ahad. Menjadikan Allah satu-satunya, tak ada 2-nya, tak ada 3-nya, tak ada 4-nya dalam ibadah. Itulah dia tidak syirik. Itulah dia tidak syirik. Ketika tidak lagi menjadikan Allah satu-satunya di dalam ibadah, tidak lagi di Allah satu-satunya. Allah iya, selain Allah juga iya. Apa selain Allah ini? Nanti banyak macamnya. Ada pohon keramat, ada orang keramat, ada air keramat, ada pasir keramat, ada entah apa namanya keramat, ada orang sakti, ada besi sakti, ada keris sakti, dan ada sakti-sakti lainnya. Tidak lagi Allah satu-satunya. Allah ingin ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak boleh ada yang setara dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang semisal dengan Allah, tak ada yang setara dengan Allah. Apabila ada sesuatu yang disetarakan dengan Allah, itulah dia dosa syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa penting bagi kita untuk mengingatkan ini kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat? Karena kita mencintai kaum muslimin dan muslimat. Kita mencintai untuk umat Islam apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin.
Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian kalau kalian tidak mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian cintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Kalian cinta untuk sampai ke surga Allah, cintai itu juga untuk saudara kalian. Kalian benci, tidak suka, kalian dimasukkan ke dalam neraka, itu juga yang harus dibenci dan tidak disukai untuk saudara-saudari kalian kaum muslimin dan muslimat. Itu perintah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam agama kita pondasinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang melakukan terhebat amar ma'ruf nahi mungkar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling mencintai kaum muslimin. Tak ada orang yang mencintai kaum muslimin lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliaulah orang yang paling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu hari seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah berkehendak dan engkau pun telah berkehendak. Sya'allahu wa syi'ta." Perkara ini Allah telah berkehendak, Allah telah menentukan dan engkau juga telah berkehendak. Sebuah kalimat yang mungkin bagi kita hal yang biasa. Sebuah kalimat yang mungkin bagi kita yang saya maksud umat Islam zaman sekarang. Bahkan di zaman kita mungkin kalimatnya lebih parah daripada itu. Allah bahkan tidak disebut. Di zaman Rasul ada sahabat yang mengatakan Allah telah berkehendak, Allah disebut ya, engkau juga telah berkehendak. Allah inginkan dan engkau juga inginkan ya Rasulullah. Zaman kita sekarang coba lihat. Kalau tidak ada bapak itu, mati orang tersebut. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Di sini Allah disebut loh. Allah berkeinginan, engkau juga berkeinginan ya Rasulullah. Tahu apa kata Rasul kita tercinta? Aja'altani lillahi nidda? Apakah engkau telah menjadikan aku tandingan dengan Allah? Keceplos lisan. Allah berkehendak, Allah berkeinginan, dan engkau juga telah berkeinginan. Teman kita sekarang kalau tidak dibantu oleh bapak itu mati orang tersebut. Ya atau tidak? Allahnya nggak disebut malah. Ketika Allah disebut bersama dengan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan perkataan kalian ini telah menjadikan saya setara dengan Allah. Ada syirik di sini. Namun para ulama tahu bahwa orang yang hanya menyebutkan secara lidah, hatinya tidak menginginkan itu namanya syirik dalam lisan. Tidak sampai kepada syirik besar. Kerpleset dalam lidah. Namanya syirik di dalam lisan, apabila tidak ada di dalam hati, maka dia adalah syirik lisan. Termasuk yang tadi itu syirik lisan. Walau Allah tidak disebut, namun dalam hati kecilnya yakin Allah yang menolong, namun bapak ini juga menolong. Allah menolong dengan bapak ini, namun ketika menyebut Allah tidak disebut. Kalau tidak ada saya tadi sudah kecelakaan parah ini. Kalau tidak ada kami tadi yang dorong ini, mobil ini sudah ditabrak kereta api dan semacamnya, Allah tidak disebut sama sekali. Ini syirik. Akan tetapi hati, lihat dulu apakah hati itu kosong daripada Allah yang menolong. Kalau iya, menjadi syirik besar. Tapi kalau seandainya itu hanya ucapan lisan, maka dia menjadi syirik kecil yang tidak sampai kepada syirik besar yang berbahaya. Namun yang ingin saya katakan, coba lihat apa itu syirik. Di saat para sahabat mengatakan kepada Nabi kita tercinta, engkau berkeinginan, Allah berkeinginan, dan engkau juga berkeinginan. Nabi mengatakan, apa kalian telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nabi mendidik sahabatnya sampai mengucapkan kata-kata, jangan jadikan saya tandingan bagi Allah. Apalagi dalam perbuatan asli.
diiringi dengan keyakinan bahwa itulah yang terjadi. Maka fahami dulu ma'asyiral muslimin, apa itu syirik, agar kita terhindar dari melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kita tidak mau masuk neraka untuk selama-lamanya dan diharamkan untuk kita surga sebagaimana yang Allah ancamkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah tadi. Kalau iya, pertahankan la ilaha illallah. Karena lawan la ilaha illallah adalah 3 dosa yang tadi. Apabila itu terjadi, la ilaha illallahnya hancur. La ilaha illallahnya hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Coba perhatikan, kenapa orang Quraisy disuruh oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tak mau. Mengucapkan pun mereka tak mau. Karena orang Quraisy tahu apa itu la ilaha illallah, mengerti apa arti la ilaha illallah dan apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan kalau mereka ucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu mengucapkan pun mereka tak mau. Kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, hanya Allah satu-satunya. Hilang apapun selain Allah. Hilang Lata, hilang Uzza, hilang Manah, hilang Hubal, hilang perdukunan, hilang aneka ragam kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menuntut seluruh aneka ragam kekufuran hilang, seluruh aneka ragam kesyirikan harus hilang dari diri mereka. Itu dia la ilaha illallah. Sehingga orang Quraisy nggak mau meninggalkan Lata, tak mau meninggalkan Uzza, tak mau meninggalkan Manah. Lata kuburan keramat, Uzza pohon keramat, dan Manah patung batu keramat. Mereka harus campakkan dosa-dosa itu, mereka harus tinggalkan semua, kufur kepada Lata, kufur kepada Uzza, kufur kepada Manah, kalau berani mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan, yakini, yastakbirun, mereka tidak mau. Mereka menyombongkan diri. Tidak. Kenapa? Mereka tahu apa itu la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak boleh ada pohon keramat, tidak boleh ada kuburan keramat, tidak boleh ada batu-batu keramat, tidak ada permintaan kepada selain Allah, tidak boleh ada minta pertolongan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta berkah kepada selain Allah, minta sehat kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah. Dan itu kebiasaan Quraisy. Hanya Allah satu-satunya, selain Allah tak ada tandingan. Fasalli li rabbika, lanjutkan, wanhar, salatlah kalian hanya untuk Rabb kalian satu-satunya, yaitu Allah. Oke, salat kita, Allahu Akbar. Kepada siapa kita salat sekarang? Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti benar sudah pengamalannya. Salat untuk Allah, itu dia qul huwallahu ahad walam yakun lahu kufuwan ahad. Salat kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki lillah. Salatku untuk Allah. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Waktu azan? Baik, kita dengarkan seruan azan, lalu kita lanjutkan lagi bahasan ini insyaallah ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Dan mengkiaskan yang lainnya daripada perbuatan-perbuatan yang seiring dengan kesyirikan, yang memiliki sifat kesyirikan. Allah berfirman dalam ayat yang semua kita hafal, fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salat menghadap Allah satu-satunya. Ingin dilihat oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, tak ada ingin dipuji oleh manusia. Itu namanya ikhlas. Salatnya kepada Allah dan menjadikan Allah ahad. Mengamalkan qul huwallahu ahad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada syirik di dalamnya. Baik, salatnya kepada Allah tapi ingin dipuji oleh orang di samping, entah mertua, entah ustadz, entah murid, entah donatur, entah guru. Salatnya kepada Allah. Salatnya kepada Allah. Untuk Allah salatnya. Dia ingin menyerahkan salatnya kepada Allah. Namun dalam salatnya kepada Allah ingin dipuji, itu syirik sudah. Tapi syirik kecil. Bukan syirik besar yang mengancam haram neraka. Itu dia namanya riya. Tidak ikhlas. Riya yang merupakan syirik kecil yang tadi kita katakan bukan bahagian daripada hal yang ancaman tidak masuk ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mana dia ancaman yang tidak masuk surga Allah? Kalau salatnya untuk selain Allah.
bersamaan dengan solatnya kepada Allah, iya, solatnya kepada selain Allah juga iya, dia juga sujud kepada selain Allah, dia juga ruku kepada selain Allah, dan dia juga tetap solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Solatnya kepada Allah iya, solatnya kepada selain Allah juga iya. Ini sudah tidak ahad, tidak ada qul huwallahu ahad, sudah terjadi syirik. Allah iya, selain Allah juga iya. Mari kita lihat lagi. 3 ini bedakan, nanti kita ambil kepada sembelihan. Setelah itu coba kita lihat yang lainnya. Yang mana yang syirik besar, yang mana yang syirik kecil, yang mana ibadah yang tidak ada syirik. Ibadah salat yang tidak ada syirik, salatnya kepada Allah. Kepada Allah, untuk Allah. Dan tidak ingin dipuji oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Ini dia salat ibadah tanpa syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Salatnya kepada Allah, salatnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Namun dia masih berharap pujian dari kiri dan kanannya, dari orang-orang yang menyaksikan salatnya. Namanya syirik apa? Syirik kecil. Salatnya kepada Allah, tapi ingin dipuji oleh orang di sekitarnya. Tidak, salatnya bukan untuk selain Allah, namun ingin dipuji oleh selain Allah. Itu sudah syirik, tapi masih syirik kecil. Apabila dia salatnya, ruku dan sujudnya untuk selain Allah, masuk dalam syirik besar. Ancaman dijauhkan dari surga, diharamkan masuk surga, dan tempatnya hanya neraka. Ini dia, syirik besar. Dia sholat juga, subuh hadir, maghrib hadir, isya hadir, zuhur, asar hadir. Mungkin dia yang mengimami sholat. Tapi Allah tahu, di luar sana dia sujud untuk selain Allah. Entah sujudnya kepada penjaga pantai laut selatan, entah sujudnya kepada apa, entah rukuknya kepada siapa yang dia agungkan, yang dia anggap telah berjasa dalam hidupnya, yang telah memberi kepadanya, lalu dia agungkan dengan cara ruku dan sujud, maka ini namanya syirik. Solatnya tetap, namun seperti solat ada untuk selain Allah. Nampak beda yang mana ibadah tanpa syirik, yang mana syirik kecil, yang mana syirik besar? Mari lihat sembelihan. Apabila sembelihannya untuk Allah, Idul Adha, dan ingin memberikan makan anak fakir miskin seperti yang diperintahkan Allah, ingin berbagi makanan kepada orang-orang yang kurang makanan, terutama di saat makanan sedikit. Au it'amin fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Dia lakukan itu untuk mengharapkan ridho Allah, tak ingin dipuji oleh manusia. Dia lakukan yang terbaik menghadap Allah. Itu namanya ibadah tanpa syirik. Ibadah tanpa syirik. Mana yang syirik kecil? Yang syirik kecil dia lakukan ibadah kepada Allah. Sembelihannya untuk Allah. Idul Adha, dia sembelih untuk akikah, dia sembelih untuk walimah, perintah aulim walau bisa, lakukan walimah walau menyembelih seekor kambing. Dia menyembelih untuk memberikan makanan fakir miskin sebagaimana ayat yang tadi. Sembelihannya untuk Allah. Karena itu perintah Allah untuk menyembelih, namun dia ingin dipuji juga oleh tetangga, dipuji oleh rekan kerja, dipuji oleh mertua. Namanya syirik. Syiriknya syirik kecil. Sembelihannya untuk Allah. Lihat syirik besar. Sembelihannya untuk penunggu danau sakti. Sembelihannya untuk penjaga gunung. Sembelihannya untuk penjaga sungai karena dia ingin membangun jembatan. Kalau tidak disembelih di sini, nanti penjaga sungai ini akan maka supaya tidak mengganggu, sembelihkan untuknya sapi, darahi. Ingat, sembelihan untuk selain syirik besar. Lihat sholat.
Salat kita gampang memahaminya, tapi di dalam sembelihan sering umat Islam lupa dan salah. Menganggap itu hal yang biasa. Nah, itu bukan hal yang biasa. Anda telah menyembelih untuk selain Allah. Ini ibadah. Menyembelih ini adalah ibadah. Perintah Allah, Allah cintai ibadah menyembelih ini. Oleh karena itu ada syariat menyembelih dalam agama kita. Bahkan turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, disuruh untuk menyembelih. Kalau kita faham salat, maka harusnya pemahaman yang faham dalam salat sama juga dalam menyembelih, karena sama-sama ibadah. Apabila salatnya hanya untuk Allah, tak ingin mendapatkan pujian dari siapapun, itu dia ibadah yang diinginkan Allah. Apabila menyembelihnya murni untuk Allah dan tak ingin pujian dari siapapun, itu dia ibadah yang murni untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tak ada di dalamnya kesyirikan, baik kecil atau besar. Apabila salatnya untuk Allah tapi ingin dipuji, apabila menyembelihnya untuk Allah, mengamalkan firman Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ingin dipuji, namanya syirik kecil. Apabila ruku dan sujudnya sudah tidak kepada Allah tapi kepada selain Allah, padahal dia ruku dan sujud juga kepada Allah di waktu yang lainnya, tapi ada ruku dan sujudnya kepada selain Allah, maka di sini Allah tidak lagi esa, tapi sudah dua. Kalau tempat dia ruku dan sujud itu 5, berarti sudah 6 dengan Allah. Tak lagi esa, tak lagi ahad. Hal yang sama, kalau dia menyembelih untuk Allah semata-mata, tidak ada keinginan untuk dipuji, inilah dia ibadah yang ikhlas kepada Allah. Sembelihannya untuk Allah, namun ingin dipuji oleh manusia, lahirlah dosa syirik. Tapi masih syirik kecil. Apabila sembelihannya sudah untuk selain Allah, ini sudah masuk ke dalam sembelihan untuk selain Allah, larinya kepada dosa syirik besar. Di beberapa negeri yang pernah saya kunjungi, di beberapa tempat yang pernah saya datangi, itu masih terjadi. Semoga negeri ini terhindar dari itu. Tapi yang ingin ana sampaikan sekarang ini, ma'asyiral muslimin muslimat, fahami yang mana yang syirik besar. Bahagian yang ketiga dari salat kepada selain Allah, bahagian yang ketiga yaitu sembelihan kepada selain Allah, ini sudah masuk ke dalam perbuatan syirik, terancam dengan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah tadi. Di antara ibadah adalah meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah, memintanya dan berdoanya kepada Allah. Minta hujan, minta kepada Allah. Maka ketika meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu namanya ibadah yang benar. Apabila dimintanya hanya kepada Allah dan dalam permintaan tadi tak ada keinginan untuk dipuji. Ketika meminta kepada Allah serius, meminta kepada Allah meminta, tapi ingin dipuji oleh orang sekitar, jadinya syirik besar. Syirik kecil, maaf, syirik kecil, riya. Kepada Allah meminta dia, namun ada keinginan dipuji oleh orang sekitarnya. Ketika memintanya, minta sudah tidak selain Allah. Sudah tidak kepada Allah, kepada selain Allah mintanya. Minta hujannya kepada selain Allah. Minta rezekinya kepada selain Allah. Minta pengamanan perjalanannya kepada selain Allah. Dia sholat juga, minta juga kepada Allah, berdoa juga di sholat tahajud, tapi ada permintaannya juga untuk kepada selain Allah. Ini apa namanya? Syirik. Ini dia syirik, ma'asyiral muslimin. Ini dia yang tidak diinginkan sedikit pun oleh orang Quraisy untuk meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manah, karena mereka kebiasaan meminta itu sudah biasa, dari kebiasaan mereka meminta kepada Lata, Uzza dan Manah. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Baik, 2 telah kita bahas, tinggal yang terakhir, kemunafikan. Kemunafikan itu sebenarnya adalah kekufuran, namun disimpan di dalam hati, tidak ditunjukkan di anggota badan. Sebenarnya itu adalah kekufuran, namun dibedakan. Kalau kufur yang pertama, secara hati kufur, secara anggota badan kufur. Kemunafikan, di hatinya kufur, di luarnya seperti orang yang beriman. Itu terjadi pada
Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berdakwah di kota Madinah, adanya orang-orang yang di hatinya kufur, di luarnya salat bersama Nabi, puasa bersama Nabi, dan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hatinya kafir, tapi tak berani menunjukkan kekafirannya, sehingga di luarnya mempertontonkan seolah-olah dia adalah orang yang tidak kafir. Namun dua hal yang pertama itu harus dibedakan. La ilaha illallah menghancurkan kedua-duanya. Hati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, jangan sampai kita anggap kesyirikan itu adalah kekufuran dan tidak ada kesyirikan yang tidak kekufuran. Hati-hati. Karena apa? Karena ini sudah mulai terlihat dalam kehidupan sebahagian kaum muslimin. Mereka tidak merasa bahwa ini adalah dosa syirik yang berbahaya, yang terancam pelakunya apabila wafat tidak taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terancam ayat tersebut. Alangkah sedihnya, alangkah berbahayanya, alangkah hancurnya diri seorang yang merasa dia mempertahankan la ilaha illallah, ternyata telah dihancurkan oleh kesyirikan ataupun kekufuran, dan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tidak menganggapnya lagi orang yang memiliki la ilaha illallah karena sudah dihancurkan oleh kekufuran dan kesyirikan. Alangkah bahayanya di akhirat. Wallahi saya tidak inginkan untuk itu saya, dan saya tidak inginkan itu untuk antum kaum muslimin dan muslimat yang sekarang ada di masjid ini, dan juga tidak kita inginkan untuk siapapun orang-orang yang kita cintai. Maka kewajiban kita mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat. Jangan terjerumus ke dalam kekufuran, jangan juga terjerumus ke dalam kesyirikan. Permintaan kepada selain Allah tinggalkan. Minta rezeki, minta berkah, minta kepada selain Allah. Bahkan jangan minta kesembuhan kepada dokter. Kalau hati tetap yakin Allah yang menyembuhkan, tapi minta kesembuhan kepada dokter sebagai lisan saja, hati tetap yakin Allah yang menyembuhkan, ini syirik dalam lisan, jatuhnya syirik kecil. Tapi kalau tidak ada Allah di dalam hati yang menyembuhkan, benar-benar kesembuhan itu datang dari dokter, para ulama mengatakan ini sampai kepada syirik besar. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Ibrahim, alladzi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la shifaa illa shifauk, anta syafi, la shifaa illa shifauk. Engkaulah satu-satunya penyembuh dan tak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau ya Allah. Tak ada kesembuhan kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita yakin dokter bisa menyembuhkan, nggak boleh. Apabila keyakinan itu mutlak, dokter ini bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan kesembuhan itu, ini syirik besar, hati-hati. Tapi kalau hanya perkataan lisan yang salah, dokter tolong sembuhkan anak saya, hati kita tetap mengatakan kesembuhan itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Ada di lisan, tak ada di hati. Namanya kata para ulama syirik lisan. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan, harusnya dokter tak ada sakit. Dokter mana yang tak pernah sakit? Tolong tunjukkan kepada saya. Bahkan terkadang banyak sekali orang lebih sehat daripada dokter. Ya atau tidak? Tapi dokter biasanya pura-pura sehat. Karena dia malu, dokter kok sakit. Oleh karena itu biasanya dokter minum obat diam-diam. Maaf, yang kalau ada dokter sini ini maaf. Saya dapat itu karena pernah berjalan safar bersama seorang dokter sekian 1 bulan lebih kurang. Dia minum obat juga ternyata. Diam-diam dia minum obat. Ketahuan, dok minum obat juga. Iya Ustaz. Saya sakit juga. Saya tiap hari harus minum obat. Dokter nggak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Kalau dokter bisa memberikan kesembuhan, harusnya dia tidak sakit, istrinya tidak sakit, anaknya tidak sakit. Kenapa? Kesembuhan di tangan dokter kok. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Ada atau tidak kalimat itu? Tolong selamatkan anak saya. Dokter tak bisa memberikan keselamatan. Keselamatan di tangan Allah.
Kalau itu hanya ucapan lisan, hatinya tetap yakin keselamatan datang dari Allah, syirik kecil. Lalu bayangkan kalau minta rezekinya kepada selain Allah. Minta jodohnya kepada selain Allah. Minta hujannya kepada selain Allah. Minta jabatannya kepada selain Allah. Minta naik pangkatnya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian lakukan sesembelihan, sembelih ini, sembelih itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya, bisa sampai kepada dosa yang dia adalah syirik besar, dan pelakunya di akhirat terancam dengan ayat tadi. Maka hindari ma'asyiral muslimin, saudaraku yang kucintai karena Allah, hindari kaum muslimat, pertahankan la ilaha illallah kita sampai akhir hayat, tidak terjamah dengan kekufuran. Mungkin untuk masalah kufur jelas kita tak berani menantang Allah, tidak berani menantang Rasulullah, kita beriman kepada hari akhir, kita beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi banyak sekarang ini orang tak mengira bahwa syirik itu juga yang mereka lakukan juga bahagian daripada yang mengancam haramnya masuk surga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Sudah jam 20, jam 8 lewat 10 menit lebih kurang di jam saya. Kita lanjutkan yang tanya jawab atau? Ya Pak? Ya, baik. Anda serahkan kepada panitia tadi, apakah dilanjutkan dengan pertanyaan, jawaban dari panitia, iya. Maka kita mencoba untuk membaca beberapa pertanyaan yang ada dan telah disampaikan kepada kita. Kalau kita pernah melakukan dosa kufur besar, syirik besar tersebut, apa caranya supaya Allah tidak mengharamkan surga untuk kita? Pertanyaan yang luar biasa, mantap. Kalau kita pernah terjerumus ke dalam syirik besar atau kufur besar, selagi taubatnya terjadi di permukaan bumi, selagi taubatnya terjadi di permukaan bumi, maka berlaku kepadanya hadis Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Sebelum wafat terjadi, maka taubat masih diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jalannya adalah taubat. Selagi masih hidup di dunia, taubat dari dosa kufur, masuk Islam. Menerima agama Allah. Tinggalkan keyakinan-keyakinan kufur. Beriman kepada hari akhirat. Tinggalkan aksi untuk menantang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya tercinta dengan menyatakan tidak mau mengimani itu dan tidak percaya dan tidak mau menerimanya. Tinggalkan, bertaubat kepada Allah. Selagi bertaubatnya ketika masih belum wafat, maka masih diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu yang tadi ana katakan di awal muqaddimah, bahwa apabila kita taubat hari ini, besoknya wafat, maka masih diterima oleh Allah dengan syarat belum ada tanda-tanda kematian. Tapi kalau tanda-tanda kematiannya sudah ada, ketika itu sebenarnya pintu taubat sudah ditutup. Karena tanda-tanda kematiannya sudah jelas, seperti Fir'aun yang masih hidup, namun tanda-tanda kematiannya sudah jelas, ketika itu dia bertaubat dan mengatakan amantu, aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun, Rabbnya Harun dan Musa. Maka Allah tidak menerimanya lagi, karena tanda-tanda kematian sudah di depan mata. Selagi tidak ada tanda-tanda kematian, seorang hamba bertaubat, walaupun dia taubatnya hari ini sehat walafiat, besoknya Allah takdirkan dia wafat, kecelakaan dan semacamnya, atau dibunuh orang dan semacamnya, na'udzubillahi min dzalik, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi adalah apabila seseorang datang kepada Allah, wafat dan dosa syirik masih dia kerjakan, dan dia tidak taubat dari perbuatan syiriknya itu, maka dia datang kepada Allah sebagai seorang yang membuat dosa syirik besar. Ketika seseorang datang kepada Allah dengan membuat syirik besar, sebenarnya dia datang kepada Allah dan tidak punya lagi la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah bagi orang yang menegakkan kul huwallahu ahad seumur hidupnya sampai akhir hayatnya.
Maka tobat adalah cara apabila seseorang pernah terjerumus meminta-minta kepada selain Allah. Minta rezeki kepada selain Allah, minta pengamanan kepada selain Allah, minta penjagaan kepada selain Allah, pernah menyembelih untuk selain Allah. Apabila pernah terjerumus, maka ketahuilah bahwa pintu ampunan Allah sangat luas. Barakallahu fikum. Ustadz, pertanyaan saya adalah, kita sudah mendapatkan Ramadan 50 kali Ustadz, tetapi takwa kita rasanya itu-itu saja. Di mana salahnya itu Ustadz? Apa yang perlu kita perbaiki? Masalah ini masalah perasaan. Dan masalah perasaan berbeda dengan masalah penilaian. Saya bicara perasaan sekarang ini, saya tidak bicara penilaian. Penilaian di sisi Allah. Mari kita masuk ke dalam dunia perasaan, itu dunia kita. Dunia penilaian di tangan Allah. Masalah penilaian di tangan Allah. Saya tidak bicara penilaian. Saya hanya bicara perasaan. Allah berkehendak di dalam takdir kita sebagai seorang manusia, kita adalah orang yang selalu merasa tidak akan sempurna. Baik yang kita lakukan itu masih kurang, atau sudah lebih baik, atau baik sekalian. Allah masih berkehendak hambanya ini punya sifat rasa apa? Rasa kurang. Maka bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya, saya tidak tahu jenjang penilaian. Saya mengatakan tadi, penilaian di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berhak untuk menilai, kita tidak berhak untuk menilai seseorang. Apakah memang karena kurang? Ataukah memang sudah sedang? Ataukah sudah bagus? Namun tetap yang rasanya kurang itu tetap ada. Kenapa? Karena manusia ini Allah ciptakan punya kesalahan semuanya. Dan kesalahan itulah yang akan melahirkan rasa kita ini belum sempurna. Harus sempurnakan lagi, harus sempurnakan lagi, harus sempurnakan lagi. Sampai sahabat Nabi, manusia paling sempurna dalam umat Islam. Bukan kesempurnaan manusia ya. Manusia yang sempurna secara umat. Tak ada yang lebih sempurna dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka juga masih merasa kurang. Maka rasa kurang yang ada di dalam hati bapak dan ibu itu sebenarnya fitrah manusia. Justru yang paling parah adalah kita merasa sempurna dan tidak kurang lagi. Itu malah yang berbahaya. Ini bagus sudah ini. Bagus dari arti perasaan. Saya yakin dan percaya, semua kita yang hadir di masjid punya perasaan yang sama dengan perasaan yang bertanya, ya atau tidak? Sama. Jadi ibu, bapak lihat aja kepala yang ada semua di sini, yang sudah dewasa tentunya, itu sama, semua sama, termasuk yang sedang ngomong ini. Sudah berkali-kali bertemu Ramadan, kok kayaknya nggak sempurna-sempurna kita ini. Kurang terus, setelah Ramadan terjadi lagi kesalahan, setelah Ramadan terjadi lagi kekurangan, setelah Ramadan terjadi lagi kurang semangat, hilang semangat. Semuanya. Justru yang paling parah itu ketika manusia merasa dia sudah sempurna. Amalannya sudah hebat. Maka bersyukurlah kepada Allah, sifat itu ada pada kita. Secara perasaan sekali lagi. Saya tidak bicara penilaian. Penilaian di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Justru yang tercela kita sudah merasa amal kita yang terbaik sehingga kita merasa orang lain di bawah kita. Itu malah yang tercela. Itulah dia sifat iblis. Dan itulah dia yang menghancurkan iblis ketika dia mengatakan saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih sempurna daripada Adam. Saya lebih hebat daripada Adam. Bahaya itu malah. Justru sifat ini bagus. Rawat. Dan memang kita sebagai seorang manusia Allah takdirkan iman kita
dia turun, bangkitkan lagi. Berusaha untuk bangkit lagi. Setelah bangkit nanti yakinlah, dia ada masa turunnya lagi. Memang begitu. Kenapa begitu Ustadz? Jawabannya simpel, karena kita manusia. Kalau kita malaikat, kita tidak punya sifat itu. Maka kalau tidak ingin punya sifat ini, caranya jangan jadi manusia. Bisa tidak? Tak bisa. Selagi masih jadi manusia, masih seperti ini. Maka semangat kita masa lalu, dalam Ramadan atau sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, namun bertahannya hanya sekian bulan, sekarang turun, ya sudah, naikkan lagi. Agar dia naik lagi dengan taat. Sehebat apapun kita semangat untuk terpicu untuk semangat taat, ada masanya akan turun lagi. Oleh karena itu, saya mengatakan sebuah dusta apabila seorang guru, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang buya mengajarkan kepada murid-muridnya, orang mukmin yang benar itu hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Besok lusa harus lebih baik daripada lusa. Begitu terus sampai akhir hayat. Tinggal tanyakan kepada dia, Ustadz bisa seperti itu? Kalau dia jawab ya, dia berbohong. Kalau dia jawab tidak, ya kenapa Ustadz? Ustadz aja nggak bisa, apalagi kami. Nggak bisa seperti itu. Iman yazid wa yanqus. Itu kaedah imaniyah yang diimani oleh umat Islam ratusan tahun. Iman itu berasal dari hati, harus ada di lidah, dan harus ada di dalam anggota badan. Ini kaedah pertama, pondasi iman yang pertama. Pondasi iman yang kedua, yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena manusia ditakdirkan berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, imannya turun. Dan manusia ditakdirkan, yang beriman ditakdirkan beribadah, kemudian dengan beribadah imannya naik. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bulan-bulan ibadah. Salah satunya adalah kesempatan kita untuk menaikkan iman kita. Maka sehebat apapun, justru yang terbaik adalah merasa diri belum hebat. Wallahu a'lam. Nah, mohon nasihatnya Ustadz agar kami para pemuda ini istiqomah di atas sunnah, karena gangguan iman di luar sangat banyak. Bukan pemuda saja, kami yang sudah tua-tua dan bukan pemuda ini sama saja. Iya, sama saja. Tidak ada bedanya. Zaman kita sekarang hampir tidak bisa membedakan fitnah untuk pemuda dan yang bukan untuk pemuda. Sama saja. Maka aksi kita, usaha kita untuk menjaga diri kita, harus menjaga siapa teman kita, di mana kita duduk, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita saksikan. Kemana tempat yang kita tuju, apa yang sedang kita bahas, apa yang sedang kita bicarakan, peduli dengan apa, dengan semua itu yang akan membuat kita berusaha untuk menghindar dari aneka ragam fitnah. Walaupun memang pemuda syahwatnya lebih daripada yang bukan pemuda, akan tetapi fitnah pada dasarnya zaman sekarang ini melanda semua manusia. Wallahu ta'ala alam. Caranya adalah hati-hati dalam berteman, perhatikan apa yang dilihat, perhatikan apa yang dibicarakan, dan langkah kaki mau kemana. Sekali-kali terjerumus, itulah dia sifat manusia. Bahkan kalau manusia di permukaan bumi sekarang ini tak ada lagi yang berbuat dosa, Nabi mengatakan Allah akan habiskan kalian. La dhahaballahu bikum. Allah buat kalian pergi dari permukaan bumi ini, pergi. Tinggalkan bumi ini, habis. Allah habiskan kalian. La dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa. Tahukah Bapak dan Ibu kenapa Allah menciptakan jenis manusia
Karena Allah ingin ada jenis hamba yang berdosa dan minta ampun. Dan Allah ampuni. Dan Allah sayangi setelah Allah ampuni. Oleh karena itu diciptakan makhluk bernama kita. Oleh karena itu, laula alla tuznibu, sekiranya kalian tidak lagi berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan pergikan kalian di permukaan bumi, akan Allah habiskan kalian di permukaan bumi kalau kalian adalah makhluk yang tak lagi berbuat dosa. Tsumma la jaa biqaumin, Allah akan datang lagi kaum berikutnya yang bukan kalian. Fayuznibun, mereka berbuat dosa. Fayastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Fayaghfir lahum, lalu Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Mau yang mana? Mau dihancurkan oleh Allah? Itu yang Allah takdirkan. Kodrat kita memang seperti itu. Kullu bani Adam khata'. Sekali-kali, itulah dia kodrat manusia. Tapi sekali-kali itu bukan sekali pagi, sekali siang, sekali malam. Itu bukan sekali-kali namanya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana cara mengalihkan rasa 3 hal tadi pada waktu lagi sholat? Bagaimana cara mengalihkan rasa 3 hal tadi? Mengalihkan ria. Kalau kita sholatnya untuk Allah berarti sudah tidak mungkin terjadi syirik besar. Tinggal menjaga untuk tidak ria. Jangan sholatnya ingin dapat pujian dari seseorang yang hadir di dalam sholat ketika itu. Wallahu a'lam. Nah, itu yang bisa Anda pahami dari pertanyaan dan menjawabnya. Ustaz, apabila seseorang menolak cara pembagian waris sesuai dengan syariat, apakah otomatis jatuh kufur besar? Ayo kita bagi harta warisan sesuai dengan yang ada di dalam syariat. Lalu dia katakan, enggak, ini ayatnya. Saya tidak beriman dengan ayat itu. Saya ingkar dengan ayat itu. Dosa besar. Tapi kalau dia katakan, itu ayatnya benar. Tapi kita tidak bisa lakukan. Kita belum mampu melakukan karena ya inilah keadaan kita sekarang. Itu namanya kufur kecil, maksiat. Maksiat keluar daripada ketaatan kepada Allah, itu namanya kufur kecil. Sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mengejek orang mukmin adalah kefasikan, membunuh orang mukmin adalah perbuatan kufur. Lihat, membunuh orang mukmin adalah perbuatan kufur, tapi kufurnya kufur kecil, maksiat, tidak sampai kepada kufur besar. Maka apabila dia mengatakan enggak, campakkan Al-Quran itu, saya tidak beriman dengan harta waris itu. Hukum waris yang ada dalam Al-Quran saya tidak beriman dengannya. Jangan coba-coba bawa lagi, saya ingkari ayat itu enggak becus, enggak benar. Kalau itu yang dia katakan, maka larinya kepada syirik, kepada kufur besar, menolak agama Allah. Tapi kalau dia katakan itu Al-Quran, tak mungkin Al-Quran salah. Yang salah adalah kebiasaan kita yang ada di negeri ini. Namun kita nggak bisa nolak. Kita nggak bisa nggak kuat iman kita untuk mengamalkan yang isi Al-Quran. Mau tidak mau, kita harus akui kita lemah untuk mengamalkannya, harus ikut dengan kebiasaan yang ada. Maka ini namanya syirik, kufur kecil, bukan kufur besar. Dan sulit bagi seorang mukmin untuk berani mengatakan saya tidak percaya dengan hukum waris yang ada dalam Al-Quran itu. Lidzakari mithlu hadzal unthayain, itu harus ditolak, harus dicucikan Al-Quran daripada kalimat tersebut, itu tidak benar. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan beberapa pertanyaan yang ditanyakan yang telah alhamdulillah kita jawab, semoga
memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dari mara bahaya akhirat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita daripada kufur besar dan kecil, syirik besar dan syirik kecil, dan kemunafikan besar dan kemunafikan kecil sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita sekiranya pernah terjerumus untuk menghiasi hidup kita dengan taubat, terutama menjelang kematian datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat, dan semoga Allah masukkan semua kita yang ada di sini ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar, di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.